Halo Sobat Fisika, selamat datang di pembahasan soal-soal fisika. Dan hari ini kita belajar tentang soal-soal pesawat sederhana ya teman-teman. Lanjut langsung ke soalnya. Nomor 1. Sebuah batu beratnya 60 Newton diangkat dengan menggunakan tuas. Pengungkit ya, tuas itu teman-teman. Jika gaya yang diberikan sebesar 15 Newton, keuntungan mekaniknya adalah, yang diketahui pertama adalah beratnya. Di sini kita simbolkan dengan W ya teman-teman, sama dengan 60 Newton. Selanjutnya gaya, berarti F sama dengan 15 Newton. Yang ditanyakan adalah keuntungan mekanis sama dengan berapa. Dari sini kita punya rumus keuntungan mekanis untuk tuas itu sama dengan W dibagi F, ataupun juga bisa dengan LF per LW. Nah, kita pakai yang W per F ya, karena yang diketahui adalah W per F-nya. Sehingga kita langsung bisa hitung teman-teman. Keuntungan mekanis sama dengan W-nya itu adalah 60 Newton, berat ya W. F-nya itu adalah 15. Setelah kita bagi, ini ternyata adalah 4. Keuntungan mekanisnya adalah 4. Lanjut soal nomor 2. Sebuah tongkat digunakan untuk memindahkan batu seberat 120 Newton. Kita tulis teman-teman. Berarti beratnya sama dengan 120. Jika gaya yang diberikan sebesar 40 Newton, berarti F ya gaya itu. Dan jarak titik tumpu ke beban 1 meter. Berarti ini adalah LW sama dengan 1 meter. Maka panjang lengan kuasanya adalah, yang ditanyakan adalah lengan kuasa atau lengan gaya sama dengan berapa. Kita ilustrasikan dulu teman-teman. Jadi kira-kira keadaannya semacam ini teman-teman. Ini adalah pengungkit ataupun tuas. Dia punya beban yang ada di sini. Beratnya itu adalah W sama dengan 120 Newton. Dan gaya yang diberikan itu adalah 40 Newton. Selanjutnya dia punya lengan beban 1 meter. Berarti di sini ada titik tumpu teman-teman. Dan jarak dari titik tumpu sampai ke bebannya itu adalah LW sama dengan 1 meter. Yang ditanyakan adalah LF. Ini LF teman-teman. Lengan kuasa ataupun lengan gaya LF. Untuk menyelesaikan ini teman-teman bisa menggunakan rumus yang sudah kita pakai di nomor 1 ini. Atau kita bisa menghitung dengan rumus W kali LW sama dengan F kali LF. Kita masukkan nilainya, W-nya itu adalah 120, LW-nya itu adalah 1, dan F-nya itu adalah 40, LF-nya yang ditanyakan. Selanjutnya kita bisa hitung 120 dibagi 40 itu sama dengan LF. Selanjutnya bisa kita coret, dan LF sama dengan 3 meter. Itu adalah lengan gaya ataupun lengan kuasanya. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban adalah titik-titik Newton. Nah, yang ditanyakan ini ya teman-teman ya. Ini gayanya sama dengan berapa di sini? Kita punya W-nya 360 ya. Ini ya. Dan F-nya ditanyakan. Ini sama dengan berapa? Kita bisa menggunakan rumus F kali LF sama dengan W kali LW. Nah, posisi F sama W-nya ini teman-teman itu bisa ditukar ya, kanan kirinya nggak ada masalah itu. Kita masukkan nilai yang ada. Oh ya, kita belum tulis ini. Ini adalah LW, itu adalah lengan beban, dan di sini adalah LF, lengan gaya ya. Menghafalkannya gampang. W itu adalah beban, berarti LW itu lengan beban. F itu adalah gaya, berarti LF itu adalah lengan gaya ya. Masukkan nilainya. Yang ditanyakan tetap ditulis F. LF-nya itu adalah 180. Sudah sama sentimeter, udah aman ya teman-teman. Nggak harus dirubah ke meter ya. Yang penting sama aja satuannya. Sama-sama senti, sama-sama meter. Nggak ada masalah. Lanjut, W-nya itu adalah 360 dan LW-nya itu adalah 20. Selanjutnya kita bisa pindah ruaskan yang 180 sehingga ini sama dengan 360 kali 20 per 180. Dan ini kita bagi, dapatnya adalah 2 teman-teman. Dan berarti 2 kali 20 itu sama dengan 40. Itu adalah F-nya. Sudah terjawab ya. Gaya atau F-nya itu sama dengan 40 Newton. Lanjut soal berikutnya, nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Hitunglah keuntungan mekanis berat benda
dan massa benda yang diangkat teman-teman. Jadi ini W-nya sama dengan berapa dan M-nya juga sama dengan berapa. Selain itu juga ditanyakan keuntungan mekanis sama dengan berapa ini. Kita langsung mengerjakan teman-teman. Menggunakan rumus ini lebih enak teman-teman. W kali LW sama dengan F kali LF. Ya, kita langsung kerjakan. W kali LW sama dengan F kali LF. Masukkan nilainya. W-nya itu ditanyakan, berarti tetap W ya teman-teman. LW-nya itu yang ini 5 cm, masukkan 5. F-nya itu adalah 7, LF-nya adalah 75. Masukkan aja ini 75. Jangan buru-buru mengalihkan ya teman-teman. 7 kali 75 nggak usah dikalikan dulu. Selanjutnya teman-teman, ini salah satu catatannya juga. Ini cm, ini cm. Udah baik-baik aja kalau ini ya. Nggak harus dirubah ke meter, yang penting satuannya sama-sama senti, sama-sama desi, sama-sama meter, nggak ada masalah. Oke, kita lanjutkan. W sama dengan 7 kali 75 dibagi 5. 5-nya ini pindah ruas menjadi pembagi, dan 75 dibagi 5 itu adalah 15 ya teman-teman. Dan ini sama dengan 7 kali 15, dan setelah kita hitung dapatnya adalah 105 Newton. Itu adalah berat bebannya ini. Nah, untuk mencari massa itu sama dengan berat bebannya dibagi dengan gravitasi. Dan ini sama dengan 105 dibagi gravitasinya, teman-teman harusnya hafal, itu adalah 10. Setelah kita bagi dapatnya adalah 10,5, satuannya adalah kilogram. Oke, selanjutnya mencari keuntungan mekanis teman-teman. Untuk keuntungan mekanis, teman-teman bisa menghitung dengan rumus W per F, bisa. Ataupun satunya adalah keuntungan mekanis sama dengan LF bagi LW. Kita hitung dua-duanya. W-nya itu adalah 105, F-nya itu adalah 7. Setelah kita hitung ini sama dengan 15. Ataupun ini teman-teman ya, LF-nya itu adalah 75 dan LW-nya itu adalah 5. Ini ya, 75 itu adalah LF, LW-nya adalah 5. Setelah kita bagi hasilnya juga sama 15 ya teman-teman, keuntungan mekanisnya. Oke, nomor 4 sudah terjawab. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 5. Perhatikan bidang miring berikut. Oke, ada 4 ya. Hitunglah keuntungan mekanis masing-masing bidang miring. Oke teman-teman, untuk segitiga ataupun bidang miring itu kita punya rumus keuntungan mekanisnya itu sama dengan S dibagi dengan H. S itu adalah panjang bidang miringnya sini, dan H itu adalah ketinggiannya ini teman-teman. Nah, itu rumus keuntungan mekanis untuk bidang miring, dan sama dengan juga ini tetap sama W per F. Jadi W per F ini rumus umum untuk mencari keuntungan mekanis. Mau di bidang miring, mau di katrol, mau di tuas atau pengungkit, ini tetap keuntungan mekanisnya ada W per F. Untuk menghitung keuntungan mekanis masing-masing bidang miring ini, kita harus samakan satuannya ya teman-teman. Untuk bidang miring yang pertama, itu kemiringannya itu sama dengan 320 cm. Kita jadikan cm semuanya ya, biar nggak koma. Dan berarti dikali 100 ya, dari meter ke cm. Bidang miring yang kedua itu berarti 360 cm. Ya, dikali 100 ya. Ini adalah 300 cm. Dan yang keempat ini adalah 400 cm. Nah, kita hitung keuntungan mekanis objek yang pertama itu sama dengan 320 per 80. Satu ya ini ya. Dan setelah kita hitung ini sama dengan 4. Keuntungan mekanis objek kedua itu sama dengan 360 dibagi 90. Dan setelah kita bagi ini ternyata sama dengan 4 juga. Selanjutnya keuntungan mekanis objek yang ketiga itu sama dengan 300 dibagi dengan 120. Setelah ini kita bagi 6, ternyata adalah 5 per 2 dan sama dengan 2,5. Keuntungan mekanis objek yang keempat itu sama dengan 400 dibagi dengan 125. Kita bagi dengan 25. Ini dapatnya adalah 16, ini dapatnya adalah 5, dan ini sama dengan 3,2.
Oke, udah dapat semuanya ya. Keuntungan mekanis 1, 2, 3, 4 sudah terjawab semuanya. Lanjut soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Sebuah balok 150 Newton berarti itu adalah W-nya ya teman-teman, beratnya. Ditarik di atas bidang miring dengan gaya F seperti gambar. Hitunglah besar keuntungan mekanis dan gaya F. Yang ditanyakan adalah keuntungan mekanis sama dengan berapa dan gaya F-nya itu sama dengan berapa. Ini ya yang ditanyakan. Nah, dari bidang miring ini kita bisa cari keuntungan mekanisnya itu sama dengan S per H. S-nya itu adalah belum tahu, sehingga kita cari dulu teman-teman. Kalau S ini, yang ini ya teman-teman, ini S-nya, itu berarti sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Menggunakan rumus Pitagoras ya teman-teman. Dan ini sama dengan akar 9 ditambah 16. Dan sama dengan akar 25 dan sama dengan 5. Itu adalah sisi miringnya 5 cm. Kita hitung teman-teman. S-nya udah ketemu 5 dibagi dengan ketinggiannya adalah 3, ini hanya ya. Kita tulis di sini 3 berarti 5/3 itu adalah keuntungan mekanisnya. Oke, lanjut gaya. Untuk gaya kita bisa menggunakan rumus keuntungan mekanis sama dengan W per F. KM-nya kita udah dapat 5/3. Yang ini tadi teman-teman. Dan sama dengan W-nya adalah 150 dan ini adalah F. Selanjutnya dikalikan silang. 5F sama dengan 150 dikali 3. Dan berarti F sama dengan 150 kali 3 per 5. 150 dibagi 5 itu adalah 30 dan dikali 3. Dan gayanya ternyata adalah 90 Newton. Jadi perlu gaya 90 Newton untuk menarik objek yang 150 Newton ini sampai di atas sini. Itu ya teman-teman. Nomor 6 sudah terjawab. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar di samping. Sebuah balok ditarik di atas bidang miring dengan gaya 72 Newton. Udah dapat ya gayanya. Hitunglah massa benda tersebut. Oke, yang ditanyakan adalah massanya sama dengan berapa. Untuk mencari massa, teman-teman harus mencari W-nya dulu. Jadi kita punya rumus keuntungan mekanis sama dengan W per F dan sama dengan S per H juga. Ingat teman-teman, S-nya itu adalah ini dan H-nya itu adalah ini ya. Yang 6 meter ini itu adalah H-nya. Nah, S-nya belum dapat teman-teman. Kita bisa hitung S-nya dengan rumus Pitagoras. S itu adalah 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Kita hitung 6 kuadrat adalah 36, 8 kuadrat itu adalah 64. Setelah kita hitung ternyata ini adalah 100 dan S itu adalah akar 100 sama dengan 10. Sehingga dari rumus ini kita bisa masukkan nilainya. W yang ditanyakan, F-nya itu adalah 72 dan S-nya ini yang baru ketemu ini itu adalah 10. Masukkan di sini 10. Terus berikutnya H-nya itu adalah 6. Selanjutnya kita bisa pindahkan 72 itu ke sebelah kanan. Sehingga ini sama dengan 10 per 6 kali 72. Kita bisa coret 72 dibagi 6 itu sama dengan 12. Sehingga W sama dengan 120 karena dikalikan 10 ya, 120 Newton. Dapat W-nya. Berikutnya yang ditanyakan itu adalah massa benda ya teman-teman. Massa benda itu kita bisa hitung dengan formula berat bebannya berapa dibagi dengan gravitasi. Teman-teman harus hafal gravitasinya itu adalah 10. Oke ya, sudah terjawab. Masanya adalah 12 kg. Selanjutnya nomor 8. Sebuah benda digantungkan di katrol seperti pada gambar. Hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda tersebut. Oke teman-teman, kita punya berat bendanya di sini itu adalah massa kali gravitasi ya teman-teman. Dan ini adalah 9 kali 10 sama dengan 90 Newton. Gayanya ditanyakan. Nah, untuk katrol jenis ini itu berarti ini adalah katrol bergerak.
Katrol bergerak kita punya nilai keuntungan mekanisnya sama dengan 2 teman-teman. Ini harus hafal teman-teman. Untuk keuntungan mekanis katrol tetap itu 1. Katrol bergerak itu nilainya 2. Dan untuk katrol majemuk itu keuntungan mekanisnya nilainya adalah sama dengan jumlah katrol yang dipakai di situ untuk katrol majemuk ya. Nah, teman-teman harus hafal itu. Keuntungan mekanis katrol bergerak 2, kita pakai di sini. Dan keuntungan mekanis rumusnya itu sama dengan W per F. Kita masukkan teman-teman. 2 sama dengan W-nya itu adalah 90. F-nya ini yang ditanyakan ya, per F. F-nya ditanyakan teman-teman. Berarti kita bisa pindah posisikan F dengan 2-nya sehingga menjadi kayak gini. F sama dengan 90 per 2. Setelah kita hitung, ini ternyata adalah 45 Newton. Ini adalah gaya yang diperlukan untuk mengangkat objek yang 90 Newton. Yang ini ya beratnya. Dan gayanya hanya 45 Newton aja yang diperlukan. Setengah dari berat aslinya. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 9. Perhatikan gambar di samping. Tentukan keuntungan mekanis dan gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda tersebut. Oke teman-teman, seperti halnya tadi nomor 8 kita bahas sedikit. Keuntungan mekanis katrol majemuk seperti halnya gambar di sini itu sama dengan jumlah katrol yang dipasang. Di sini katrolnya ada 3 teman-teman. Teman-teman bisa lihat, ini adalah katrol pertama nih. Ya, yang kecil ini katrol 1 ya, berarti. Berikutnya yang bawah ini, katrol yang merah ini 2. Selanjutnya lagi katrol yang di atas yang kuning, berarti ada 3 katrol yang terpasang. Sehingga keuntungan mekanisnya sama dengan 3. Oke, sudah terjawab ya, keuntungan mekanisnya sama dengan 3. Keuntungan mekanis katrol majemuk sama dengan jumlah katrol yang dipasang. Oke ya, sudah ya. Selanjutnya gayanya sama dengan berapa? Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus kalau keuntungan mekanis itu sama dengan W per F. Ini selalu kita pakai ya di soal-soal sebelumnya tadi ya. Keuntungan mekanis di sini sama dengan 3 dan W-nya itu adalah yang ini, teman-teman. Berat bebannya 60 ya. Tulis 60 dan gayanya ditanyakan. Dari bentuk kayak gini berarti kita bisa mencari F dengan mempindah posisikan 3 dan F-nya. Kayak gini jadinya. Setelah kita hitung ini sama dengan 20 Newton. Ini adalah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut. Lanjut soal berikutnya nomor 10. Perhatikan gambar di samping. Jika gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda adalah 30 Newton, jadi gayanya yang ini teman-teman itu sama dengan 35 Newton. Nomor 10. Perhatikan gambar di samping. Jika gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda adalah 35 Newton, gaya yang ini teman-teman ya, kita tulis F sama dengan 35 Newton. Tentukan keuntungan mekanis katrol dan massa benda yang terangkat. Berarti KM-nya sama dengan berapa dan massa bendanya sama dengan berapa. Massa benda yang ini ya teman-teman. Untuk menghitung ini, seperti halnya soal sebelumnya, kita bisa menghitung keuntungan mekanis sama dengan jumlah katrol yang terpasang di sini. Kita hitung teman-teman. Ada 1, selanjutnya 2, selanjutnya 3 dan 4 di sini. Sehingga di sini ada 4 katrol yang terpasang dan keuntungan mekanisnya itu sama dengan 4. Ya, untuk katrol yang di sini katrol majemuk keuntungan mekanisnya 4 karena ada 4 katrol yang terpasang. Selanjutnya untuk mencari massa ya yang ini, itu kita cari W dulu teman-teman. Kita punya keuntungan mekanis rumusnya itu sama dengan W per F. Masukin nilainya 4, keuntungan mekanis yang ini berarti. Dan sama dengan W-nya itu ditanyakan, F-nya itu adalah 35. Kita kalikan 4 kali 35 itu sama dengan W. Dan setelah kita kalikan ini nilainya adalah 140 Newton. Itu adalah W-nya. Dan di sisi lain kita punya rumus W ini sama dengan massa kali gravitasi. Sehingga kita bisa masukkan di sini 140 sama dengan massa yang ditanyakan dikalikan gravitasi. Dan ini sama dengan massa kali 10.
itu 140. Dan 140 dibagi 10 itu sama dengan massa. Setelah kita hitung, massanya ternyata adalah 14 kg. Ini ya jawaban akhirnya untuk nomor 10 ya teman-teman. Oke, sudah 10 nomor kita bahas. Sepertinya cukup untuk sesi kali ini. Semoga teman-teman paham dan sampai jumpa lagi di pembahasan soal-soal fisika yang lainnya. Thank you.